Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Fauzan Adiatma, mahasiswa Universitas Terbuka dari jurusan Sistem Informasi. Saya mahasiswa dari UPBJJUT Jakarta, dan video ini saya buat untuk melengkapi tugas 3 dari mata kuliah Struktur Data. Oke, yang mana di sini tugas 3 ada 2 soal, yaitu membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search menggunakan Java dengan graf itu yang berisi 7 node. Kita tentukan sendiri nilai hubungan antar node lalu melakukan pencarian nilai node n. Oke, untuk soal nomor 2 itu sama, program pencarian Java pakai graf 7 node, namun yang nomor 2 ini menggunakan algoritma Breadth First Search. Oke, mungkin langsung saja kita mulai dari soal pertama dulu ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Apache NetBeans untuk compilernya. Langsung saja. Oke, pertama kita akan pakai scanner sama buat graph nanti ya. Kita harus input dan mungkin untuk mempersingkat waktu, bagian coding akan saya percepat ya untuk videonya.
Oke, mungkin ini kita sudah selesai buat scriptnya. Jadi untuk DFS ini, untuk tugas 3 kali ini tuh kita pakai tree graph-nya itu kita buat begini ya, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Oke, jadi di sini ada static map string list. Ini untuk ngedeklarasiin si grafnya ya, buat inisialisasi grafnya, buat ngedeklarasiin. Terus ini di sini ada metode buat sistem DFS-nya. Jadi di sini saya bagi dua metode ya, ada mainnya, terus ada sistem si DFS-nya ya. Oke, untuk DFS-nya ini kita ngedeklarasiin ini ya, ini current, target, sama string visit ya. Ini current yang sedang dikunjungi, ini target buat yang mau kita cari, visit buat nyimpan node yang sudah dikunjungi. Lalu ada print out, nanti mengunjungi current setiap visit nanti dia bakal ada, jadi outputnya bakal ada historinya, ngunjungin mana aja dia arahnya. Terus ada check condition, ini kalau misalnya si current yang dikunjungi udah sesuai sama target ya, angkanya, nilainya, itu dia bakal balik ke true, dia bakal stop di situ. Lalu ini ada visited at current, jadi si currentnya ini setelah dikunjungi itu bakal di add ke bagian visited supaya nggak dikunjungi dua kali ya. Jadi node yang udah dikunjungi itu kan bakal disimpan. Oke, terus ini ada listing neighbor, ini buat get dari si current tuh ya, anakannya kan ada parent, ada childnya nanti tuh di graph-nya ya. Jadi misal ini kan A1 parentnya, terus kan childnya ada A2, A3, A2 nanti childnya ada 4, A5, dan A3 ini childnya ada 6, A7. Nah, jadi ini untuk nge-scan buat ngedetect, ngambil si childnya ini ketika kita ngunjungin parentnya. Terus ada pengulangan di sini for ya, buat ngecek. Nah, di sini dia si DFS ini bekerja dengan caranya itu dia rekursi, dia manggil dirinya sendiri terus di dalam metodenya ya. Dan dia itu sistemnya sesuai namanya ya, deep first search. Dia bakal cari ke dalam ke childnya dulu, dia pokoknya parent, detect ada child, terus childnya dicek lagi ke bawah, baru nanti dia balik. Kalau udah habis childnya baru balik. Misalnya ini kan A1 ada A2, A3. Nah, nanti A2 dia cek dulu lagi ke bawah, A4, A5. Ntar kalau udah beres sampai A5 nggak ada child lagi, baru dia balik ke A3. Apa ya istilahnya, backtracking ya istilahnya. Oke, dia kalau misalnya nih ini ngecek kalau masih ada neighbor yang belum divisit ya. Si neighbornya ini tadi, ini kan setelah kita ambil ya neighbornya di sini ya, kita cek neighbornya ini kalau misalnya ada, terus dicek di if nih, kalau misalnya neighbor ini belum ada masuk ke list yang visited, dia bakal ngecek, terus dia bakal manggil si DFS-nya buat ngecek lagi nih neighbor target sama visited udah sesuai belum angka apa nilainya. Kalau belum dia cek lagi sampai habis. Kalau nggak ditemukan dia bakal return false. Lalu masuk ke method mainnya.
Method main-nya di sini ada inisialisasi grafiknya ya. Ini kita buat nih. Misal grafik A kan A tuh childnya ada A2 A3, A2 childnya ada A4 A5, A3 ada A6 A7, A4 ini A4 5 6 7 ini dia nggak ada childnya kan, itu kosong. Oke. Lalu tapi kalau biasanya sih kalau ini kan dia rekursi ya, dia pakai skema stack ya. Stack itu kan pakai last in first out dia. Cuman karena ini rekursi dia bakal ngeceknya itu berurutan. Karena kalau misalnya kita pakai stack biasa kan harusnya A1, A2, A3, A3 dulu yang dicek kan. Nah, tapi karena kita hanya pakai rekursi dia bakal ngecek berurutan sesuai yang kita input di sini nih. Di sini nih. Ini kan kita masukinnya A1, A2, A3, kita masukinnya berurutan. Sehingga dia bakal ngeceknya dia berurut. Oke, lalu di sini saya kasih fungsi scanner ya buat input. Jadi kebanyakan saya lihat teman-teman pada ngedeklarasiin targetnya itu di dalam program. Jadi kalau misalnya kita mau jalan program terus mau ngecek, tadinya ngecek A1 terus next kita mau ngecek A2 kan kita harus ngedit lagi di scriptnya ya. Jadi supaya kita nggak ngedit di scriptnya, kita buat pendeklarasian si targetnya itu kita buat input aja. Jadi tergantung user mau input node yang mau dicari itu apa. Ini buat ngecek si DFS, manggil fungsi si DFS nya tadi. Nah, jadi kalau ketemu kan ini kita startnya dari rootnya dari A1 ya, terus masuk ke target nih. Kalau misalnya ada kondisi if nih, kalau misalnya ketemu nih dia, kalau misalnya true ketemu kan si targetnya tadi, dia bakal keluar tuh not target ditemukan. Kalau enggak dia bakal keluar not target tidak ditemukan. Oke, kita coba running dulu paling ya. Ini kita ke bawahin dulu, kita coba running. Sekarang ini kita aja kayaknya. Wait, kita ulang. Oke, ini kan masukkan not yang mau dicari. Ini si inputnya tadi. Misal kita mau cari not A6. Nah, dia bakal keluar history-nya sama. Nah, history yang dikunjunginya itu dari mana ke mana, terus ini kesimpulannya nih, not A6 ditemukan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini dia kan mengunjungi A1, dia mengunjungi A1, A2, A4, A5, A3, A6 baru ketemu kan, karena kita cari A6. Nah ya, jadi dia ngecek si childnya dulu sampai bawah baru dia backtracking lagi. Misalnya kan A2 dicek ada childnya A1. Kita mau start dari A1 kan, kita mau mencari A6. A1 cek ada childnya A2 A3. Nah, dia akan ngecek si A2 dulu nih. A2 ada childnya A4 A5 kan. Nah, dia bakal kunjungi lagi si childnya ini, si A4 dulu. Si A4 ada ini enggak, ada anakan lagi enggak ada. Terus dia baru masuk ke visit A5 enggak ada anaknya, berarti kan A4 A5 udah beres, berarti si A2 ini udah clear pengecekannya, scanningnya udah beres. Baru dia backtracking ke si A3, cek childnya A6 A7, ini ada A6 yang kita cari. Nah, maka dia akan stop di sini. Jadi dia pengecekannya itu dia ke childnya dulu, dia begini ya. Nah, jadi dia itu
Dia kan dari A1 dia lari ke sini, ke A2, lalu ke sini, cek childnya dulu, baru ke A5 kan, karena nggak ada childnya, baru naik lagi ke A1, ke A2, baru dia backtracking dia nih ke A3, cek lagi childnya, terus kan ada 6 nih, ini yang kita cari. Nah, udah ketemu, dia bakal stop di sini. Jadi kalau misalnya kita cari A5, dia bakal stop sampai di sini. Kalau kita cari A7, dia dari A6 baru ke A7. Kurang lebih begitu untuk si DFS ya. Kita coba lagi. Misal kita mau cari A7 nih. Nah, dia bakal ngecek semua ke A7. Sampai A7 kan tadi yang sisi kiri dulu kan, yang 24 baru 245 baru 367. Nah, gimana kalau misalnya kita cari yang ada dalam tree, misal kita cari aja A88 gitu kan. Nah, dia bakal ngecek semua tree-nya sesuai jalur tadi, child-nya dulu sesuai urutan ya dari kiri sampai keluar sampai habis child-nya semua di A7. Nah, lalu dia nggak ketemu nih. Baru tadi dia kalau nggak ketemu kan dia return false di sini nih, return false. Jadi booleannya not found, false dia. Jadi keluarnya tidak ditemukan. Oke, kurang lebih begitu untuk si DFS ya. Lanjut mungkin kita akan lanjut ke BFS. Kita cek soalnya dulu. Sama ya aturnya. BFS kita buat main class baru aja. BFS. Oke, mungkin untuk menghemat waktu di sini akan saya percepat lagi ya untuk konfigurasinya ya. Codingannya, sorry. Kurang lebih dia sama. Dia hanya membedakannya ntar di sini nih, di fungsi sisanya misalnya sama kayak ini kan kita pakai juga ya untuk mendeklar si grafnya.
Oke, ini kita udah selesai buat scriptnya ya. Di sini kita bagi dua metode juga, yaitu ada metode main-nya sama ada metode buat si BFS nya. Oke, ini sama, ini tadi buat ngedeklarasiin si grafnya. Terus di fungsi BFS ini, nah ini perbedaannya sama si DFS tadi. Kalau DFS tadi kita pakai stack yang rekursi, nah kalau di BFS dia pakai queue, dia pakai sistem antrian. Jadi di sini ada queue buat menyimpan antriannya, terus ini ada masih sama, ada visited buat nyimpan not yang udah di visit, terus ini add queue add visit add itu buat nambahin si start not pertama ya, rootnya itu buat masuk ke list queue sama list visited. Nah terus di sini ada while. Nah while dimana kalau misalnya si queue list queue-nya itu belum kosong, dia bakal terus ngulang. Jadi selama masih ada node di dalam antrian yang belum dicek, yang belum di scan, belum di visit, dia bakal terus ngulang, dia bakal terus ngecek. Oke, ini untuk ngambil current dari antrian terdepan ini buat queue-nya. Nah, queue ini dia pakai sistem first in first out. Jadi yang masuk antrian duluan, dia yang keluar duluan. Ini panggil duluan, yang di visit duluan. Ini bakal keluar nanti untuk ngeluarin si historinya ya, dia ngunjungin mana-mana aja visited current. Terus ini ada if, ngecek kalau misalnya si current itu udah sesuai sama target yang mau kita cari, dia bakal stop di situ. Tadi sama buat ngambil neighbornya yang belum ke visit ya. Nah ini dia yang pengulangannya tadi nih, kalau misalnya visit belum ada, masih ada neighbor yang belum di visit, dia bakal cek lagi, dia bakal nge-add masukin lagi ke dalam antrian, terus di visit, masukin ke dalam antrian, terus di visit. Dia pakai sistemnya antrian. Ini kalau misalnya udah semuanya dicek, antriannya udah habis, si while tadi kalau antriannya udah habis, cuman node yang kita cari nggak ada di dalamnya, dia bakal keluar node tidak ditemukan. Untuk main metodenya ini sama, cuma ada grab inisialisasi grabnya. Terus grabnya kita pakai grab yang sama DFS tadi ya mas. Cek maaf tadi ya, ada sedikit error laptop saya. Oke, kita lanjut. Di sini kita pakai grab yang sama si DFS tadi, masih grabnya. Perbedaannya dari antara BFS dan DFS itu, dia kalau BFS ini pakai sistemnya queue, first in first out, sementara si DFS tadi itu pakai sistemnya stack ya, rekursi ya. Jadi dia ngecek mendalam ke childnya dulu, ke bawahnya dulu, baru dia backtracking. Sementara kalau si QQ ini dia pakai sistem antrian yang first in first out. Jadi dia pengajakannya bertahap dia. Misal kalau tadi kita ngecek A6 kan, kalau dari DFS dia bakal ngeses A1, A2, A4, A5, A3 baru A6. Nah, sementara kalau misalnya kita running pakai BFS, tuh kita running, kita mau cari A6. Oke, nih kalau misalnya A6, dia akan mengunjungi A1, A2, A3, A4, A5, A6. Nah, jadi kita bersihin dulu. Kalau di BFS
dia pakai sistem pengecekannya tuh bertahap per level ya kan, karena kita mulai dulu dari ini ya, startnya kan A1 ya, rootnya ya, dari A1 dia ngecek nih, ada scan A1, ada A1 masuk ke dalam si queue-nya ya, sama masuk ke visitor-nya. Dia masuk ke queue, di scan di dalamnya ada A2 sama A3. A2 sama A3 ini masuklah ke si queue-nya, ke antriannya. Terus A1-nya masuk ke visit karena dia udah dikunjungi ya, udah setelah kelar di site, udah selesai di scan, dia bakal pindah ke visited, dia udah dikunjungi. Oke, terus di antrian ada A1, A2, A3. Nah, A1 kan sudah di visit, berarti ada A2, A3. A2, A3 karena yang duluan itu first in first out kan, yang duluan itu A2, dia bakal ngecek lanjut ke A2. Oke, dia nge-scan A2, di A2 itu ada kurang lebih, berarti kita coba sebentar ya, kita buat ini ya, sel. Ntar kita coba buat dulu. Oke, oke, jadi gini ya, misal kita mau mencari A6 nih, A6 tadi kan. Oke, kita mulai dari A1. A1 itu dia masuk ke si queue listnya. Oke, queue listnya masuk A1, terus A1 nya dikunjungin lah nih, divisit lah nih si A1. Di A1 ada, dalamnya ada A2 sama A3. A2, A3 dia masuk ke si queue listnya. Oke, ada masuk A3. Udah kelar nih A1 divisit, ada A2, A3 di listnya. A2, A3 karena dia first in first out, maka selanjutnya yang akan dicek tuh A2 dulu. A2 dicek, cek nih A2 ada apa di dalamnya, ada A4 sama A5. A4, A5 ini masuklah ke, nah ini kan tadi A2 divisit ya, masukin dulu ke sini, masukin di sini divisit A2, di dalamnya ada A4 sama A5. Oke, A4, A5 beres nih, A4, A5, terus udah beres A2 nya divisit berarti kan. Nah, begitu di antriannya sekarang ada 3, 4, 5. Nah, balik lagi kayak tadi, first in first out, dia lanjut ke si A3. Ini dia ngambilnya pakai si ini ya, si Kuipol ini ya, buat ngambil current yang paling depan di antriannya ya. Ya, ini ya, dia ngecek masuk ke A3, dicek A3, A3 nya divisit, terus divisit di dalamnya ada A6 sama A7. Masuklah A6 sama A7 di antrian, sama A7 masuk ke antrian. Nah, oke, A3 berarti udah beres nih divisit, ada yang udah kelar semuanya divisit. Di antrian ada 4, 5, 6, 7, dia mau maju lagi ke 4. Oke, 4 divisit, 4 nggak ada anaknya kan, berarti udah dia mau ngevis hanya dia sendiri aja. Lanjut ke A5. A5 sama juga, langsung pindah ke A6 sesuai antrian ini ya, sesuai antriannya ya. A6, A6 nggak ada calon juga, langsung dia pindah ke A7. A7 dia nggak masuk karena kita hanya cari A6 kan,
Dan A6 ini dia kan tadi akan pengulangan ya, sampai si current-nya ini, current si antrian current yang kita visit ini ya, si antrian ini angkanya sama dengan target yang mau kita cari. Karena kita mau cari targetnya A6, berarti dia ini sampai A6, tadi kan antriannya A sampai A7 ya, masuk ke antrian kanan di A3 tadi ya. Nah cuman di visitornya ini hanya sampai A6, dia berhenti karena kita carinya itu A6. Jadi begitu, maka inilah yang jalur yang dikunjunginya, sesuaikan ya sama hasilnya ini ya, A1, A2, A3, A4, A5, A6 ya. Jadi kurang lebih begitu perbedaannya. Kalau misalnya di FS dia nge-search by stack ya, rekursi, dia ngecek childnya dulu baru dia backtracking. Kalau misalnya si BFS tadi dia ngeceknya per level ya, sesuai antrian. Jadi dia itu jadinya begini, kan A1, terus dia cek level A1 level 0, terus ini ngecek level 1 ada A2, A3, baru cek level bawahnya level 2 ada A4, A5, A6, A7, dia per level. Jadi tergantung kegunaannya sih, tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya kita butuh ngecek jalur yang panjang dalam gitu, kita mending pakai si DFS. Cuma kalau buat ngecek yang lebih singkat, ngecek per level, yang di semua yang mau ngecek per level gitu, udah mending pakai yang BFS. Cuman BFS ini dia butuh, kalau kita ngecek yang besar tuh kurang 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 cocok kayaknya menurut saya, karena dia butuh memori atau butuh ruang yang cukup besar. Semakin besar yang mau dicek, karena dia perlu buat queue listnya ini, jadi semakin besar ya kan, semakin banyak juga dia buat antriannya ya, jadi makan di situ dia. Kita coba tes lagi, misalnya cari A4 aja nih kan, A1, A2, A3, A4. Kalau misalnya kita pakai DFS tadi, kita juga cari A4. Nah dia A1, A2, A4, nggak ada A3 nya kan, karena dia langsung nggak sampai ke A3 dia. Kalau tadi kan kita ngecek per level, ada kena A3 nya dulu di BFS. Jadi mungkin sekian video praktikum dari saya untuk implementasi program searching menggunakan algoritma DFS dan BFS ya. Mungkin nanti saya akan mengumpulkan sekalian sama source filenya ini. Mohon koreksinya jika masih ada kesalahan atau sintak yang kurang pas atau kurang efektif mungkin. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya.